Kemiskinan adalah fenomena purba yang dipandang sebagai momok bagi semua bangsa dan peradaban. Karenanya, kemiskinan menjadi sesuatu yang tidak pernah diinginkan. Meski di sisi lain, ia adalah bagian mutlak dari kenyataan hidup yang tidak pernah bisa disingkirkan. Kemiskinan selalu berjalan beriringan bersama kemewahan. Ia menjadi semacam satu kesatuan yang saling melengkapi, yang berarti bahwa di mana terdapat kemewahan yang berdiri dengan megah, maka di sana terdapat pula kemiskinan yang membentang dengan gagah. Kemiskinan sebuah kenyataan hidup yang tidak bisa dilenyapkan begitu saja, bahkan dengan seluruh kekuatan serta kemajuan zaman. Ia hadir seperti luka yang tidak kunjung sembuh, membekas di tubuh kehidupan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan umat manusia. Las Vegas adalah contoh nyata bagaimana kemewahan dan kemiskinan berjalan beriringan. Vegas, sebuah kota yang gemerlap, tempat di mana kemapanan dan hedonisme dipertontonkan secara vulgar, adalah surga bagi mereka yang gemar berbelanja dan berjudi. Kota yang terletak di negara bagian Nevada, Amerika Serikat ini adalah sentra perdagangan, finansial, dan kultural. Vegas telah mengklaim dirinya sebagai kota hiburan dunia, tempat di mana kasino, bordil, pusat belanja, hotel bernilai miliaran dolar berdiri menghiasinya. Yang kemudian dengan segala kemewahan dan kemegahan yang dimilikinya, Vegas dijuluki sebagai kota dosa. Suatu julukan yang terinspirasi dari industri haramnya yang menggoda. Vegas juga menjadi salah satu kota dengan jalanan paling terang di dunia sebab ia memiliki setidaknya 15.000 mil tabung neon di dalam kota yang menyala penuh warna dan hampir tanpa jeda. Kendati demikian, kemewahan dan semua gemerlap yang ditampilkan oleh Vegas tidak mewakili semua kondisi yang dimilikinya. Demikian ini karena di bawah gedung-gedung mewah dan kasino bernilai miliaran dolar yang menjadi lambang keagungannya, rupanya tersembunyi orang-orang yang dianggap merusak citra dan pemandangan. Mereka adalah orang-orang yang hidup di dalam terowongan gelap yang dijuluki sebagai mall people. Sebuah julukan yang terinspirasi dari spesies tikus mall dengan kesamaan bahwa keduanya sama-sama hidup di dalam terowongan. Komunitas bawah tanah ini menjadi semacam kontras dari kota di atasnya, yang berarti bahwa ketika lampu kasino membuat kehidupan kota Vegas tampak megah dan seolah seperti selalu siang hari, maka mall people selalu hidup dalam terowongan gelap serta pengap yang seolah seperti selalu malam hari. Vegas memiliki salah satu tingkat tunawisma perkotaan terburuk di seluruh Amerika Serikat. Terdapat sekitar 5.500 tunawisma di dalam kota, tetapi hanya 2.000 tempat tidur penampungan yang disediakan oleh pemerintah. Karena itu, mall people memilih jalan hidup mereka sendiri. Mereka memilih tinggal di dalam terowongan bawah tanah yang diabaikan, jalur kereta api, saluran banjir, terowongan limbah, hingga saluran pemanas. Jaringan terowongan yang ditempati orang-orang ini mencakup ratusan kilometer dan mampu menampung sekitar 1.500 populasi. Sebagian dari mereka yang memilih untuk tinggal di tempat ini adalah pasangan telah menikah dan menemui jalan buntu dalam hidup serta tidak memiliki tempat tinggal. Mereka menjadikan terowongan bawah tanah ini sebagai rumah huniannya. Sebagian lain adalah orang-orang yang telah menyerah pada kehidupan.
para pecandu, pelacur, penderita penyakit mental, serta pengangguran. Dan mirisnya, tidak sedikit dari para penghuni terowongan ini adalah veteran perang yang telah berjuang untuk Amerika Serikat. Mereka adalah pahlawan yang tidak kenal rasa takut serta kegagalan. Namun nasib telah memperlakukan mereka secara tragis hingga berakhir di dalam terowongan kota yang sangat menyedihkan. Di balik tembok-tembok tinggi gedung pencakar langit kota Vegas, mereka merintih dalam lorong-lorong sempit, meresap ke dalam nyanyian kota yang penuh dengan kesibukan. Komunitas Mall People hidup dengan napas yang tercekat, perut yang kelaparan, dan mimpi yang terkubur sebelum sempat terwujudkan. Kehidupan bawah tanah telah menjadi tempat pelipur lara bagi individu dan banyak pasangan yang telah gagal. Meski demikian, terowongan pembuangan beton ini menyediakan suhu yang jauh lebih sejuk dibandingkan jalanan kota Vegas. Karena itu, bagi banyak warga tunawisma di kota Vegas, menghuni terowongan bawah tanah adalah pilihan yang paling masuk akal serta paling baik dibanding harus menghuni jalanan kota Vegas yang memiliki suhu panas yang menyengat. Di dalam terowongan yang sempit serta pengap, mereka yang tinggal di dalamnya menciptakan ruang tamu, ruang makan, dan kamar tidur. Mereka berusaha untuk menjadikan tempat ini senyaman mungkin. Bahkan, hunian ini juga dilengkapi dengan kasur, kursi, meja, dan apapun yang mereka anggap perlu. Mereka mendapatkan barang-barang tersebut dari tempat-tempat pembuangan dan menyulapnya sebagai barang-barang yang memiliki daya guna. Meski dianggap sebagai hunian yang paling masuk akal, nyatanya kehidupan di dalam terowongan tidaklah aman sepenuhnya, bahkan cenderung mengkhawatirkan dan berbahaya. Demikian ini karena tikus, kecoa, kalajengking, dan laba-laba menjadi penghuni lainnya yang turut meramaikan labirin terowongan ini. Namun, yang lebih mengancam dari semua itu adalah fakta bahwa sistem saluran pembuangan bawah tanah ini merupakan jalur banjir selama badai. Karena pada dasarnya, terowongan ini memang dirancang untuk memindahkan sejumlah besar air. Sejarah terowongan kota Vegas bermula pada tahun 1975 ketika musim hujan kala itu menyebabkan banjir bandang hingga menyebabkan kerugian jutaan dolar. Maka, untuk mencegah hal tersebut terjadi kembali, pemerintah membangun jaringan terowongan luas di bawah kota untuk mengarahkan air ke bawah tanah. Sampai saat ini, lebih dari 200 mil terowongan membentang di bawah kota Vegas, dengan ratusan orang yang menganggapnya sebagai rumah. Terowongan ini mulai terkenal pada tahun 2022 saat seorang buronan bersembunyi dari kejaran pihak berwenang di dalam terowongan ini. Sejak saat itu, terowongan Vegas menjadi semacam rumah favorit dan solusi bagi mereka yang tidak memiliki tempat tinggal. Saat tiba musim banjir, banyak penghuni terowongan yang harus kehilangan benda-benda mereka karena hanyut air deras yang berbahaya. Lebih dari itu, banyak pula yang harus kehilangan nyawa mereka karena tidak dapat melarikan diri dari banjir yang memasuki terowongan. Beberapa dari mereka yang meninggal bahkan tidak sempat ditemukan karena mereka telah hanyut hingga bermil-mil. Karenanya, setiap tahun selama musim hujan yang berlangsung antara Juni dan September, pekerja sosial dan personel distrik banjir mencoba menyarankan komunitas untuk meninggalkan terowongan demi alasan keamanan. Kendati demikian, banyak dari mereka yang memilih untuk tetap tinggal di dalam terowongan dan bersedia untuk menghadapi segala risiko yang mengancamnya. Bagi mereka, hidup di dalam terowongan dengan risiko banjir jauh lebih nyaman dan lebih mulia dibanding harus hidup di jalan-jalan megah kota Vegas yang membuat mereka tampak semakin tidak berdaya. Karena itu, Vegas, sebuah kota yang dipenuhi lampu-lampu terang, hotel-hotel yang elegan, kasino mewah yang setiap tahun mengundang jutaan wisatawan, tampak tidak berdaya untuk menyingkirkan kemiskinan yang terpampang secara nyata di depan mata.
Pada lokasi yang berbeda, New York, sebuah kota yang menjadi kebanggaan Amerika Serikat dan dijuluki sebagai kota yang tidak pernah tidur, tidak jauh berbeda dengan Vegas. Kota ini adalah pusat kehidupan malam yang sangat ramai, menawarkan kehidupan malam yang luar biasa, mulai dari klub, bar, dan tempat pertunjukan yang bergulir tiada henti. Dengan kehidupan yang sangat ramai, kota New York juga menawarkan sistem transportasi yang terus beroperasi 24 jam setiap hari, yang memungkinkan penduduk dan pengunjung kota ini untuk bergerak kapan saja. Kota ini juga menjadi pusat keuangan global, dan karenanya terdapat banyak bisnis dan pasar finansial yang beroperasi melewati zona waktu yang berbeda, dan kemudian memaksa aktivitas kota ini berlangsung sepanjang malam. Kendati demikian, New York bukanlah kota yang gemerlap tanpa celah, karena di balik predikatnya sebagai salah satu kota paling glamor di dunia, New York justru menyimpan masalah pelik bernama kemiskinan. Kemiskinan dan tunawisma di kota ini adalah gambaran nyata dari kontradiksi kehidupan metropolitan yang penuh dengan kegemerlapan. Di balik kilauan gedung pencakar langit yang menjulang tinggi, di bawah bayang-bayang menara keuangan dunia, terdapat kenyataan pahit yang melibatkan ribuan jiwa yang terlupakan. Di jalan-jalan kota yang tidak pernah tidur, terdapat mereka yang tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk bermimpi dalam kehangatan rumah. Mereka terlupakan dalam hiruk-pikuk langkah cepat kota, tersisi oleh arus kapitalisme yang mementingkan yang kuat dan meninggalkan yang lemah. Maka, di taman-taman umum, di bawah jembatan, atau di sudut-sudut jalan yang gelap, banyak individu yang berjuang untuk bertahan hidup, mencari tempat berlindung dari dinginnya malam atau hujan yang mengguyur tanpa henti. Mereka bukan hanya angka dalam statistik, tetapi manusia dengan harapan, kecemasan, serta rasa sakit. Kehilangan pekerjaan, biaya hidup yang melambung, krisis perumahan, dan keterasingan sosial adalah sebagian alasan mengapa tunawisma merajalela di kota New York. Krisis tunawisma di kota ini tidak bisa dipisahkan dari persoalan kemiskinan yang kronis. Namun demikian, krisis ini bukan hanya soal material, tetapi juga soal harga diri yang terinjak-injak. Tunawisma seringkali diperlakukan dengan pandangan rendah, menjadi tidak terlihat di mata masyarakat yang memilih untuk mengabaikan mereka. Meskipun New York adalah pusat kekayaan dunia, dengan miliaran dolar yang mengalir di Wall Street setiap harinya, tetapi ketimpangan yang mencolok membuat banyak warga kota jatuh ke dalam jurang kemiskinan. Sewa apartemen yang melonjak, kebutuhan dasar yang semakin sulit untuk dijangkau, serta keterbatasan kesempatan ekonomi membuat banyak keluarga bekerja mati-matian hanya untuk bertahan hidup, dan seringkali hanya beberapa langkah dari kehilangan atap di atas kepala mereka. Siapapun yang menghadapi kesulitan akan materi, kota New York dapat menjadi kota yang sangat keras serta kejam bagi mereka. Penduduk yang hidup hanya dari gaji ke gaji berikutnya harus menghadapi bukan saja tingginya biaya hidup, tetapi juga kurangnya perumahan yang terjangkau serta pekerjaan dengan upah yang layak. Di New York, terdapat banyak masyarakat yang kehabisan tempat tinggal yang terjangkau. Dan saat ini, Amerika Serikat kekurangan 6,8 juta unit rumah untuk memenuhi kebutuhan perumahan baru. Antara tahun 2001 dan 2019, harga sewa rumah meningkat lebih cepat dibandingkan pendapatan rata-rata penyewa pada hampir setiap negara bagian. Dalam kondisi yang demikian, banyak dari masyarakat yang hidup di ambang krisis, bahkan menjadi tunawisma. Saat ini, lebih banyak warga New York yang menjadi tunawisma dibandingkan sebelumnya. Di kota berpenduduk lebih dari 8,3 juta orang ini, hampir 1 dari setiap 83 penduduknya adalah tunawisma. Yang ini berarti bahwa terdapat lebih dari 100.000 pria, wanita, dan anak-anak tanpa tempat tinggal. Lebih dari 4.000 orang hidup tanpa perlindungan di kereta bawah tanah,
di jalanan, atau di salah satu wilayah lainnya. Di antara mereka, ada yang tidur di tempat penampungan kota yang terdiri dari sekitar 20.000 laki-laki lajang, 5.000 perempuan lajang, dan 59.465 adalah orang dewasa atau anak-anak yang sudah berkeluarga. Namun, sebagian besar warga tunawisma kota New York memilih untuk bermalam di dalam sistem penampungan kota di mana mereka tidak terlihat. Mereka, para tunawisma ini, adalah orang-orang dari semua jenis kelamin, ras, usia, serta latar belakang sosial ekonomi yang beragam. Bronx Selatan dan Harlem Timur adalah dua lingkungan di kota New York yang menderita kemiskinan terkonsentrasi. Mereka yang berkumpul di tempat ini adalah orang-orang yang memiliki penyakit mental, para pecandu, masalah medis yang tidak diobati, peristiwa traumatis, kekerasan dan pelecehan, kurangnya perumahan yang terjangkau, juga kesulitan untuk mempertahankan pekerjaan. Maka, dengan segala latar belakang penduduk semacam ini, kawasan tersebut dibebani dengan tingkat kejahatan yang cukup tinggi, kondisi kesehatan yang buruk, serta menimbulkan risiko tinggi bagi kesejahteraan anak. Sejatinya, pemerintah kota New York tidak tinggal diam untuk mengatasi masalah tunawisma. Mereka telah menyediakan sistem penampungan tunawisma yang menawarkan berbagai layanan, termasuk tempat tinggal sementara, makanan, serta dukungan sosial. Sistem penampungan ini dapat menampung puluhan ribu orang setiap malam, termasuk orang dewasa lajang, keluarga dengan anak-anak, dan remaja tanpa pendamping. Kendati demikian, penampungan tunawisma ini menghadapi berbagai masalah dan tantangan yang cukup pelik, yang mencerminkan kesulitan dalam mengatasi masalah tunawisma dalam skala besar dalam konteks urban yang padat. Salah satu masalah terbesarnya adalah kapasitas dan kondisi penampungan yang seringkali tidak memadai, yang kemudian menyebabkan kondisi penampungan yang padat dan tidak nyaman, terutama selama bulan-bulan musim dingin atau ketika terjadi lonjakan tunawisma akibat krisis ekonomi atau bencana alam. Pada beberapa penampungan, para tunawisma harus menghadapi kenyataan yang memprihatinkan, seperti kebersihan yang buruk, keamanan yang tidak memadai, serta kurangnya privasi. Di sisi lain, meskipun penampungan menawarkan layanan pendukung seperti bantuan pekerjaan dan konseling, tetapi untuk mengakses layanan ini bisa menjadi tantangan tersendiri. Seringkali mereka kesulitan untuk mendapatkan informasi, stigmatisasi, atau kesulitan transportasi. Maka, dengan segala ketidaknyamanan itu, banyak dari mereka yang memilih untuk tinggal di tempat-tempat umum, pinggir jalan, hingga emperan pertokoan. Dengan demikian, New York, sebuah kota yang menjadi impian bagi banyak orang, nyatanya berubah menjadi mimpi buruk yang tidak kunjung usai bagi yang tidak memiliki apa-apa. Di setiap sudut kota ini, kita dapat melihat kontradiksi yang mencengangkan antara kekayaan yang memikat dan kemiskinan yang memekik dalam sunyi. Di satu sisi, terdapat restoran-restoran mewah dengan makanan berharga ratusan dolar, sementara di sisi lain, terdapat individu yang mengais sisa-sisa makanan di tempat sampah untuk bisa bertahan hidup satu hari lagi. Maka pada akhirnya, New York, sebuah kota yang dikenal sebagai salah satu kota paling sibuk dan paling gemerlap di dunia, tidak berbeda dengan kota-kota besar lain di dunia dengan segala kepelikannya. Kota ini memang tampak indah di permukaan, namun di sisi yang paling dasar, New York adalah kota yang tidak berdaya.